Oke, lupa tadi ini ya. Lupa tadi merekam. Oke, kalau kita belajar tentang prinsip daripada mikrobiologi, jadi ada dua teori, yaitu autoekologi, yaitu mempelajari mikrobia dalam tatanan spesies yang meliputi proses reaksi khusus serta interaksi di antara individu mikroba dengan cara analisis berdasarkan isolasi, identifikasi bakteri tersebut, sehingga mengetahui kemampuan metabolisme, meneliti peran ekologi dan fisiologi suatu jenis mikrobia. Jadi autoekologi itu kita hanya mempelajari daripada satu spesies daripada mikroorganisme. Jadi kita mempelajari bagaimana metabolismenya, bagaimana fungsinya dalam satu ekologi, dan apa yang mereka produksi dan segala macamnya. Kemudian teori yang kedua adalah teori yang disebut dengan sinekologi, yaitu mempelajari mikrobia pada tatanan yang lebih kompleks atau gabungan beberapa jenis mikroba dalam satu tempat. Metode ini diterapkan untuk memahami proses dasar biogeokimia, misal dari karbon dan di jaringan food chain atau rantai makanan. Metode sinekologi dapat menjawab jumlah mikroba laut yang hidup serta bakteri yang tidak dapat dikultur atau uncultured bacteria. Keberadaan bakteri yang tak dapat dikultur sangat berpengaruh terhadap munculnya komposisi taksonomi yang lebih kompleks. Jadi kalau autoekologi tadi hanya satu spesies, tapi kita mempelajari semuanya. Tetapi kalau sinekologi kita mempelajari beberapa jenis mikrobia, apa masing-masing perannya, misalnya dalam satu rantai makanan, dari unsur karbon misalnya, jadi bakteri apa saja yang ada di sana dan segala macamnya. Kemudian belajar tentang kebutuhan ion organik untuk pertumbuhan. Inilah yang membedakan antara mikroorganisme laut dengan mikroorganisme yang bukan mikroorganisme laut. Bahwasanya kita mengetahui bahwasanya air laut itu mengandung berbagai macam garam, dan garam utamanya adalah NaCl. Juga terdapat kation basa K, Ca, Mg, dan anion sulfat, bikarbonat, dan klor. Yang mana ini bisa mencapai 500 mg per liternya, sangat jauh lebih besar dari air tawar dan tanah yang hanya memiliki kurang dari 1 mg per liternya. Bakteri yang berasal dari laut tidak akan mampu berkembang baik dengan absen total dari NaCl. Jadi kalau mikroorganisme yang kita ambil dari laut, kita cobakan tumbuhkan pada media yang tidak ada NaCl-nya, maka dia tidak akan mampu tumbuh. Karena NaCl sangat spesifik dibutuhkan, tetapi kebutuhannya itu dari masing-masing mikroorganisme sangat bervariasi, antara 50 sampai 1000 milimolar. Yang lebih detail bahwa bakteri daripada asli laut tidak hanya berkembang dengan NaCl, tapi butuh juga dia komponen lain. Apa yang lagi dibutuhkannya adalah ion K, Mg, dan Ca. Kebutuhan ion lebih besar dari air tawar dan bakteri daripada tanah. Kemudian kita bisa melihat pengaruh lingkungan ionik terhadap komponen sel pada media hipotonik. Jadi media yang hipotonik, jadi media yang rendah daripada kondisi daripada organisme itu sendiri. Maka akan kelihatan ada 6 sifat yang akan terjadi, bahwasanya
Sifat-sifat dari sumber benar-benar bervariasi. Jadi kalau kita masukkan beberapa jenis dari para mikroorganisme, maka masing-masing sifatnya akan terlihat variasinya. Lise dapat dijelaskan dengan unik dengan penurunan osmolaritas. Lise ini adalah ketika membran daripada mikroorganisme itu sudah kelupas, maka kita akan dapat melihat terjadinya penurunan daripada osmolaritas. Beberapa ion organik mampu dihindari lise. Sifat ini bervariasi sangat jelas dengan fungsi alami dan konsentrasi ion Na dan Li lebih aktif dari ion K dan amonium. Yang ketiga, yang keempat, bereaksi dengan dua tahap. Pertama dengan cepat beroperasi dengan skala 0,1 detik dengan kejatuhan brutal dari turbiditas. Kedua lambat tapi terjadi terus-menerus. Jadi ketika akan dimasukkan mikroorganisme itu, maka pertemuan pertamanya itu terjadi dengan cepat, maka turbiditasnya akan turun, berarti akan banyak mikroorganisme yang mati. Tapi lama-kelamaan pada musim waktu yang selanjutnya masih akan terjadi terus daripada turbiditas, maka yang hidup hanyalah mikroorganisme yang mampu mempertahankan kondisi di bawah daripada kondisi daripada yang ada pada selnya. Yang kelima, tidak berhubungan langsung dengan enzim. Dan yang keenam, sebagian besar yang direndam dengan MgSO4 tidak terjadi selise, tetapi direndam dengan NaCl akan mendapatkan pengurangan turbiditas. Turbiditas adalah kekeruhan. Kemudian kehidupan sel-sel pada medium dengan kadar garam yang berbeda. Jadi sudah dicoba oleh para ahli mikrobiologi, bahwasanya mereka mencoba untuk melihat daripada mikroorganisme dengan kadar garam yang berbeda. Tapi sebetulnya kita juga mau, kalau kondisi normal kita akan praktikum juga dan kita akan bisa mencoba bahwasanya mikroorganisme yang dari air tawar ketika kita coba dengan konsentrasi salinitas yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat mikroorganisme dari laut, kemudian juga mikroorganisme dari tanah, kita coba dengan salinitas, apa yang terjadi? Nggak tahu nanti apakah diizinkan praktikum atau tidak, akan kita lihat. Maka kematian sel lise direndam dengan Aquades, jadi karena Aquades itu tidak memiliki salinitas, kurang cepat tergantung pada fungsi dan sumber yang ada yang hubungannya dengan intensitas dan turbiditas daripada suspensi. Hasil penelitian terhadap alkaligen, jadi satu jenis daripada bakteri alkaligen, SP, mampu menentukan pengaruh ion-ion terhadap kemampuan hidupnya. Sel-sel yang direndam pada NaCl 1 molar dan ditambahkan kation Na, K, Mg, dan Ca mampu menghindari lise. Setelah 7 hari, semua sel akan mati. Tapi jika diinkubasi dengan air laut, 90-95% sel masih hidup. Kesimpulannya, bahwasanya kebutuhan terhadap ion organik untuk kehidupan bakteri halofilik lemah itu membutuhkan kanion yang kompleks. Jadi ketika hanya ditambahkan kation yang ini saja, maka seminggu dia akan mati. Artinya, masih ada lagi kation-kation lain yang dia butuhkan oleh mikroorganisme laut itu untuk bisa bertahan hidupnya. Oksidasi substrat eksogen oleh sel-sel dengan adanya garam-garam. Jadi kalau mikroorganisme itu kan dia tidak mempunyai mulut kayak kita ya, kalau mau makan dia gimana. Tapi dia akan menempelkan komponen-komponen yang akan dia butuhkan, kemudian maka mulailah bereaksi enzim untuk menguraikan komponen-komponen yang ada, kemudian
komponen yang dia butuhkan, maka akan dia serap. Jadi contohnya substrat eksogen, jadi substrat yang dari luar, ketika diberi garam, penelitian tentang bakteri Alteromonas haloplankton, yaitu dengan penambahan ion Na dan K pada reaksi oksidasi substrat adalah penting. Kuantitas daripada Na yang ditambahkan bervariasi dengan substrat, yaitu 50 milimolar untuk substrat asetat, butirat, dan propionat. Kemudian untuk substrat yang lain dia butuhkan 150 sampai 200 milimolar untuk sitrat, fumarat, suksinat, dan marat. Jadi kebutuhannya akan garam-garam itu sangat-sangat berbeda. Yang paling rendah adalah asetat, butirat, dan propionat, hanya dia butuh 50 molar. Oksidasi glukonik oleh sel-sel Pseudomonas nitrigens maksimal dengan adanya NaCl 250 nanomolar, KCl 10 milimolar. Jadi penelitian dalam mikrobiologi kelihatannya sangat simpel saja. Jadi Anda mungkin bisa mencoba mengambil air laut, nanti Anda coba bagaimana pertumbuhannya pada salinitas yang berbeda, itu sudah bisa menjadikan suatu penelitian yang mikro skripsinya segala macamnya. Dengan waktu seminggu Anda sudah bisa menyelesaikan daripada penelitiannya. Karena waktu yang kita butuhkan hanya 1 sampai 2 hari untuk pertumbuhannya. Tapi persiapan harus matang kalau hanya untuk penelitian 1 minggu. Acinetobacter spesies SP dan Vibrio SP memproduksi daripada tritopan membutuhkan ion daripada Na. Tritopan adalah salah satu jenis daripada asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bakteri alkaligen sorry, sambil jalan melihat yang salah, nggak bisa berhenti. Bakteri alkaligen SP yang dapat mengoksidasi heksadekana yang diinkubrasi pada air laut sangat tinggi dan dapat mencapai 80% pada NaCl 400 milimolar dan KCl 10 milimolar. Oksidasi substrat akan relatif lemah dengan hanya 1 garam dibandingkan dengan air laut dan menjadi 45% pada NaCl 400 milimolar, 20% pada MgSO4 50 milimolar dan 18% pada CaCl 15 milimolar dan 0 pada LiCl 600 milimolar, KCl dan CaCl. Jadi ketika bakteri alkaligen ini dilakukan serangkaian percobaan, maka dia yang utuhnya adalah dengan kondisi air laut yang normal. Sementara ketika hanya diberikan beberapa garam, maka pertumbuhannya sangat bervariasi antara 0% sampai 88% tergantung garam yang ditambahkan. Kemudian seperti tadi bahwasanya mikroorganisme itu tidak mempunyai mulut, bagaimana transportasi nutrisi terhadap tubuhnya. Maka ketika suatu mikroorganisme laut, maka yang sangat dia pentingkannya itu adalah komponen daripada Na ion. Kebutuhan akan ion Na plus ini untuk oksidasi substrat dengan refleks adanya Na untuk transport. Kesimpulannya didasarkan kesamaan konsentrasi Na plus yang dibutuhkan untuk oksidasi D-galaktosa dan L-alanin dan untuk akumulasi yang tidak dimetabolisme yaitu D-fruktosa dan asam alfa amino isobutirat. Jadi dengan adanya Na plus inilah bahwasanya bakteri daripada Alteromonas haloplankton ini bisa mengoksidasi daripada serangkaian daripada garam-garam yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Kemudian studi tentang AIB. AIB tadi itu adalah kepanjangan daripada
alfa amino isobutirat. Jadi studi tentang alfa amino isobutirat dapat diambil dua kesimpulan, bahwasanya pertama Na ion atau Na plus dibutuhkan untuk transport. Jadi kan tadi makanan tadi itu dari ketika sel itu sudah menempel kepada senyawa-senyawa yang akan dia uraikan, maka untuk menyerap dari makanan dia butuhkan, maka dia membutuhkan Na plus untuk transportnya. Efek sinetik pada sel menunjukkan Km transport AIB menurun ketika naikkan konsentrasi Na, tetapi Na tidak bisa digantikan oleh K dan Li. Jadi kecepatannya akan menurun ketika dinaikkan konsentrasi Na-nya. Jadi ada batas maksimumnya, misalnya 0 sampai 5. Ketika kita naikkan ke 6, malahan dia menurun. Tetapi Na tersebut tidak bisa digantikan total dengan K dan Li. Ketika kita tambahkan K dan Li, maka dia juga tidak bisa bereaksi. Yang kedua, transfer AIB tergantung pada konsentrasi intraseluler K+, walaupun setelah perendaman dengan MgSO4, sel-sel akan miskin akan K ion, jadi hilang 98%, tidak mampu terakumulasi jika tidak ditambahkan K+ atau K ion. Jadi selain dia butuh Na tadi, dia juga membutuhkan K dalam mentransport daripada makanan kepada seluruh tubuhnya. Kemudian kita akan masuk kepada aktivitas rantai respirasi, yaitu oksidasi dan transport substrat tergantung pada ion Na+. Hal ini diketahui pada rantai respirasi dan identifikasi oleh membran enzim yang distimulasi oleh Na ion Na+. Dalam setiap sel memiliki mitokondria yang dapat disamakan dengan mesin mobil. Jadi kalau kita punya mobil itu ada mesinnya, maka dalam sel tubuh sel mikroba itu ada yang disebut dengan mitokondria yang merupakan mesin biologi yang kecil, yang ini bisa mengkombinasikan makanan dimakan dengan oksigen untuk menghasilkan energi yang bagi kelangsungan hidupnya. Energi yang terbentuk itu disimpan dalam ATP. Selain itu juga berfungsi sebagai penghasil hormon untuk membangun daripada blok daripada DNA. Jadi kalau nanti ditanya apa mesin biologi yang dimiliki oleh sel, maka jawabannya adalah mitokondria. Kemudian dalam satu slide ini bisa ada 3 atau 4 soal di sini bisa dikeluar. Kemudian energi yang dihasilkan oleh sel disimpan dalam apa? Maka jawabannya adalah ATP. Kalau saya tanya, apa kepanjangan ATP? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kepanjangan ATP? Adenosine triphosphate, Pak. Oke, hebat si Hari. Sip, saya kira Hari nggak ini tadi, nggak nyimak. Oke, penelitian Unomoti pada tahun 1977 yang masih mencoba untuk mengetahui tentang peran daripada Na ion plus terhadap bakteri Vibrio alginolithicus. Jadi ini di lab kita ini bakteri ini ada ini bisa dilakukan untuk penelitian kalau Anda akan berkeinginan dalam mikroorganisme. Vibrio alginolithicus salah satu daripada bakteri yang merupakan bakteri patogen pada pemeliharaan udang maupun ikan. Di mana NADH oksidasi ada Na baru bisa berjalan aktivitasnya. Bahwasanya NADH itu baru bisa berjalan jika ada Na dan akan maksimum jika NaCl-nya adalah 0,3 molar. Kation lain bisa menggantikan, tetapi aktivitasnya bisa menurun. Li
kalau bisa digantikan dengan Li, maka bakteri Vibrio algineuticus itu hanya bisa beraktivitas sebanyak 38%. Kalau diganti dengan K hanya 19% dan Mg hanya 12%. Kalau saya tanya sama kalian, kalau misalnya nasi diganti dengan mie, diganti dengan ubi, kira-kira ada aktivitas kalian menurun enggak? Halo? Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian, ketika nasi diganti dengan roti, ubi, atau jagung, kira-kira aktivitas kalian menurun nggak? Nggak ada yang mau jawab. Pada tidur semua ya? Enggak, Pak. Hah? Pak. Tidur si Winda nih. Enggak, Pak. Winda. Kira-kira menurun nggak aktivitasnya? Jadi Enggak, Pak. lemes, jadi kurang bergairah, atau gimana? Tidak, Pak. Enggak ya? Udah pernah coba belum? Enggak pernah, Pak. Kalau anak kos udah pernah ya makan Indomie 3 hari. Sebungkus hari, aktivitasnya nggak jalan ya? Oke. Jadi sama dengan mikroorganisme tadi, ketika NaCl-nya diganti dengan LiK dan Mg, maka bisa kelihatan daripada aktivitasnya. Kepada manusia juga demikian. Kalau kita sudah terbiasa dengan makan makanan pokok tertentu, ketika kita ganti, mungkin dalam 1-2 minggu akan terjadi perubahan aktivitas, sehingga akan menyebabkan kita lemas, kemudian tubuh kita tidak bisa bergerak seperti biasa, kemudian pikiran konsentrasi juga terpecah segala macam. Karena apa? Karena tubuh kita membutuhkan daripada yang disebut dengan mencoba untuk mentoleransi apa yang sudah masuk kepada tubuh kita. Tetapi mungkin dalam 1 atau 2 minggu setelah itu, maka itu akan sudah sesuai dengan tubuh kita, maka dia akan sudah berjalan dengan baik. Maka salah satu suksesnya diet daripada orang-orang adalah bagaimana dia bertahan ketika 2 minggu pertama. Kalau 2 minggu pertama dia bisa bertahan, maka selanjutnya dia akan bisa sukses untuk melaksanakan dietnya. Yang kedua, hasil penelitian Emoto ini adalah aktivitas NADH oksidasi tidak sempurna aktivitasnya jika digantikan oleh KCl, yaitu hanya 40%, dan LiCl hanya 30%. Pseudomonas nautica mereduksi nitrat menjadi nitrogen molekuler, membutuhkan Na+ juga, dan dari segala macam penelitian untuk aktivitas maksimum diharuskan memiliki daripada Na ion. Kemudian bakteri daripada halofilik lemah dari laut, jadi atau artinya adalah bakteri yang memiliki toleransi terhadap salinitas yang rendah di laut, sudah dicoba untuk dianalisa. Bahwasanya analisis sudah dimulai ketika produksi enzim protease dan lipase yang diproduksi dari ekstraseluler oleh bakteri Pseudomonas alteromonas haloplankton, maka produksi enzim sudah terjadi sejak awal pertumbuhan. Energi cahaya yang dipancarkan berasal dari sumber proses reduksi daripada oksidase. Jadi disinilah kita bisa mengetahui bahwasanya kesimpulan daripada perkuliahan ini dari bermacam-macam percobaan yang dilakukan. Yang pertama, bahwasanya mikroorganisme laut itu memang benar ada, bukanlah mitos. Yang kedua, aktivitas daripada
aktivitas dari mikroorganisme laut sangat dipengaruhi oleh NaCl dan kation lainnya. Dan kesimpulan yang ketiga, jika hanya sebagian garam atau kation yang digunakan, maka aktivitas mikroorganisme laut akan berkurang. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, Na plus tidak bisa digantikan total oleh KMgLi. Dan jika digantikan, aktivitas akan berubah. Organisme laut akan mati dalam waktu 1 minggu jika dikultur dalam aqueous atau air yang tidak memiliki salinitas. Oke. Ini kesimpulan perkuliahan kita hari ini yang bisa kita ambil bahwasanya apakah bakteri laut itu mitos atau realita? Jawabannya adalah realita. Karena apa? Karena dibuktikan bahwasanya dari penelitian-penelitian yang dilakukan tentang mikroorganisme laut itu sangat berpengaruh terhadap garam NaCl dan kation-kation lainnya. Kemudian jika hanya sebagian garam atau sebagian kation yang digunakan, maka aktivitas dari para mikroorganisme akan berkurang. Kemudian yang ketiga, Na+ tidak bisa digantikan total oleh K, Mg, dan Li karena jika digantikan maka aktivitas dari mikroorganisme itu akan berkurang. Dan terakhir, mikroorganisme laut itu akan mati dalam waktu 1 minggu jika dikultur dalam aqueous atau air yang tidak memiliki salinitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita masih ada waktu beberapa menit. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan absen. Silakan keluarkan wajah kalian semua. Absen. Fania, mana Fania? Fania Sufi. Kayaknya lagi masak nih kayaknya. Oke, di lembaran pertama, Nesa, mana nih Nesa Tika? Fania nggak ada ya? Dia nggak absen ya Fania? Oke, ini lembaran pertama, senyum semua. Kita absen. Oke. Lembaran kedua, senyum semua. Oke. Muhammad Rafli nggak ada nih, tidur kayak ini. Udah ngidupin ini dia tidur. Ibnu Mukramin juga kayaknya nih. Tidur. Hugo Stefan juga tidur kayaknya nih. Ada Pak Ibnu Pak. Kameranya udah hidup Pak. Tadi nggak hidup. Prof. Muhammad Rafli nggak hidup nih kayak ini. Muhammad Rafli tidur ya. Udah di on kan kemudian tidur. Kami dosen-dosen juga tahu kelakuan mahasiswa tuh.
Udah di on-kan-nya, kemudian dia tidur. Atau makan kayak dia, masak kayak dia kerjanya kan. Betul nggak kayak gitu? Tuh ketawa si Melwa tuh kayaknya nih. Kelakuan si Melwa tuh. Atau si Anggi kayak gitu ya, Anggi? Anggi itu Prof. Anggi Lestari ya? Enggak, Prof. Enggak pernah. Saya nengoknya si Ibnu Mukramin sampai sekarang belum juga aktif tuh. Kayaknya Pak. udah dihidupin langsung tidur ya. Ini Vivi. Ibnu Mukramin ada, Pak? Ya, barusan dihidupin kan? Tadi hilang kan? Tadi masak ya? Dari tadi hidupnya, Pak. Si Vivi langsung hilang. Ada, Pak. Tadi hilang si Vivi. Oke, saya kira sampai di situ perkuliahannya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan saya kasih tugas. Oke, selamat beristirahat. Cuma 28 orang yang kuliah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.